Terima kasih. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membuat tutorial untuk penggunaan Webex Meeting. Nah, kita langsung aja. Untuk memudahkan kita masuk ke internet, maka kita masuk ke search engine. Biasanya kita menggunakan Google untuk search engine-nya. Kita ketikkan aja UGM Webex. Nah, maka kita akan menemukan deretan alamat Cisco Webex yang miliknya UGM. Alamatnya yaitu ugm-park.webex.com. Kemudian kita sebagai host atau kita akan membuat schedule, maka kita masuk ke sign in sebelah kanan, kemudian kita masukkan alamat kita, email UGM lengkap, kita ketikkan ini, diketikkan seperti ini, kemudian kita next, maka kita akan diarahkan ke SSO atau single sign on. Kita ketikkan juga alamat seperti kita buka email, kemudian passwordnya, kemudian kita login. Nah, sampai di sini akan muncul tampilan Webex kita, yaitu seperti tampil ini. Untuk membuat schedule dalam perkuliahan, kita tinggal masuk ke langsung bisa schedule atau enggak lewat meeting, menu meeting. Ini ada meeting di sini. Kemudian kita ambil schedule sisi sebelah kanan, schedule, maka kita dimunculkan tampilan untuk membuat schedule. Untuk meeting topik kita sesuaikan dengan nama mata kuliah. Contohnya kita namakan mata kuliah. Kemudian kita masukkan meeting password. Kami sarankan password sudah dibuatkan, tapi kami sarankan password yang diberikan yang mudah saja, nggak perlu susah. Saya ketik daring 77 contohnya. Kemudian kalau password itu benar, maka di sini tercentang. Lihat di sini ada centang-centang. Jika salah mesti ada yang salah satunya dalam tanda silang, maka itu tidak diperkenankan, diganti lagi passwordnya. Kemudian kita masuk ke schedule, yaitu di time, tanggal dan waktunya kita set. Ini di sini ada tanda panah kecil, kemudian kita klik, kita atur. Oh, tanggal berapa? Berarti kita tanggal 17, jamnya jam berapa? Di sini dibagi antara AM sama PM, ini jangan sampai salah. Contohnya jam 10 pagi, siang ya. Kita buat jam 10, ambil jam 10, kemudian kita pilih AM, kemudian menitnya kita karena jam 10, menitnya aja 00, kemudian durasi waktunya yang akan kita gunakan perkuliahan berapa. Kalau 2 jam, 2 jam. Kalau 2 jam setengah, tinggal aja tambah berapa menitnya di situ. Saya contohkan 2 jam 10 menit. Kemudian kita klik dan selesai untuk waktu. Kemudian karena perkuliahan kita itu setiap minggu itu selalu berulang-ulang selama kemungkinan bisa 5 kali, 10 kali, atau sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini di Webex ini ada fasilitas untuk mengulang itu, sehingga kita hanya membuat satu link saja untuk pertemuan, tapi bisa digunakan selanjutnya. Nah, ini fasilitasnya adalah namanya recurrence. Ini kita centang, kita klik, kemudian di sini akan muncul tampilannya. Kita lihat, kemudian recurring pattern-nya berapa per minggu atau ini. Nah, kita ambil setiap minggu mengulang berapa kali? 1 kali. Kemudian waktunya apa? Harinya Tuesday, ini bahasa Inggris ya, Senin, Selasa, Rabu, dan pilihlah hari Jumat. Kemudian untuk selesainya tanpa batas waktu, maka selama tanggalan itu masih ada, maka akan dibuatkan. Kemudian atau ending itu tanggalnya kita tentukan, tanggalnya mau selesai di hari mungkin di bulan Desember, tanggal berapa bisa ditentukan. Atau paling mudah adalah dengan after, berapa kali pertemuan. Contohnya saya buat
12 kali pertemuan, maka nanti akan dibuatkan setiap minggunya selama 12 pertemuan tersebut. Kalau dua kali pertemuan ya ini tinggal kali aja setiap 2 minggu sekali, kemudian pilih waktunya apa, tanggalnya apa, harinya kita centang. Karena biasanya kalau perkuliahan itu hanya satu mata kuliah adalah 1 minggu sekali berulang, kemudian langsung schedule. Sudah. Nah, di sini akan tampilan muncul schedule yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara mengirim link schedule tersebut kepada mahasiswa? Yang perlu dikirim adalah di meeting informasi. Yang pertama adalah meeting linknya ini, bisa kita copy, kemudian number meeting, password, ini yang paling penting. Ada 3 ini. Gitu. Kalau kesusahan ngopi, tinggal pilih di sisi kanan mata kuliah ada lambang kayak kotak double, itu tinggal klik, di copy, kemudian kita contohkan ke WhatsApp. Contohnya WhatsApp. Bentar. Atau Telegram juga bisa, tinggal aja copy, kemudian paste, selesai. Nah, di sini contohnya saya contoh apa ya? Yang tidak berhubungan aja. Oke, saya pinjam ini. Oke, kemudian kita kopikan, kita klik kanan, paste, maka akan muncul inilah yang perlu dikirimkan. Kemudian kirim. Nah, ini contohnya terkirim secara WA group. Kemudian kalau sudah, kita akan melihat seperti apa hasil yang benar. Maka kita masuk ke meeting. Nah, ini ada tulisan mata kuliah. Ketika ada logo tanda panah melingkar, ini berarti mata kuliah ini atau room yang kita buat ini adalah melakukan pengulangan. Nah, pengulangan seperti apa? Ya, itu nanti kita bisa lihat dengan lewat editnya itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa Webex meeting yang di langgan UGM ini sudah terintegrasi di akun Google kita, sehingga mata kuliah ini sudah akan dimasukkan dalam schedule di Google kita, sehingga nanti kita akan bisa melihat ketika kita membuka schedule di lewat Google kita, maka mata kuliah ini akan tertampil sesuai dengan tanggal hari yang telah ditentukan. Itu nyamannya, sehingga kita bisa melihat jadwal perkuliahan kita itu lewat schedule dari Google itu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memulai kuliah? Ya cukup aja, yang jelas sebagai pembuat schedule itu harus membuka dahulu room-nya atau schedule tersebut agar semua peserta bisa masuk. Caranya dengan mudah, tinggal ini ada start, sudah start, selesai, langsung jalan. Dengan start, contoh kita coba ya, start. Oke, kemudian open Cisco Webex. Jika belum ada Cisco Webex-nya, maka diminta nanti download programnya, maka tinggal download. Nah, ini tampilan dari Cisco Webex. Pada awalnya koneksi, kemudian ada start meeting, maka kita harus start meeting gitu. Nah, ini sudah muncul. Di sini ada tampilan mode, ini untuk mematikan menyalakan audio, kita klik di sini. Jika mode warna merah, start video juga sama, klik di sini. Ini kemudian ini share kita tinggal pilih mana, mau screen atau langsung ke programnya, bisa kita share dengan klik share.
Kemudian untuk record di sini adalah untuk record. Bagaimana recordnya? Record di sini, kemudian kita record. Kalau sudah jalan berarti recordnya berjalan. Kemudian kita pastikan di sini ada logo warna merah, progress meetingnya. Kalau sudah selesai, kita stop, elemen stop. Demikian, maka dia akan hilang. Kemudian ini ada klik partisipan, jumlah partisipannya berapa nanti akan dilihat di sini. Kemudian fasilitas di sini, sekarang kita sudah bisa memasukkan namanya host atau co-host. Karena di Webex sudah menyediakan fasilitas co-host untuk Webex meeting. Kalau Webex event atau training ini sudah ada dari lama. Nah, kemudian untuk chat kita bisa mau dikirim ke everyone atau ke langsung peserta itu. Kemudian di sini ada fasilitas mute all atau unmute. Ini kalau kita sebagai host enak, atau host untuk mute ya kita mute aja semuanya, maka secara otomatis semua peserta akan tinggal kita pilih siapa yang dibuka suaranya. Ini fasilitasnya. Kemudian di sini ada pengaturan copy link dan sebagainya. Kemudian di video juga ada fasilitas pemilihan webcam yang kita pakai, tapi secara default dia akan secara mengarahkan ke webcam yang sudah ada. Kemudian ada change virtual background, ini juga seperti Zoom juga ada. Nah, ini sudah disediakan. Jika ingin latar belakang kita bisa menjadi foto-foto yang berbeda, gambar yang berbeda, seperti gambar pantai, gambar hutan dan sebagainya, bisa kita masukkan lewat change virtual ini. Mohon maaf, video kami akan dimatikan. Nampak. Kemudian nah itu sudah. Kemudian yang perlu dipastikan kalau kita setting Webex, yaitu adalah di ini menu. Ini sering terjadi masalah. Bagaimana ketika kita menggunakan Webex suara kita nggak muncul, kemudian audio kita nggak muncul. Itu bisa dipastikan dengan cara di audio video. Klik di sini, kemudian speaker microphone setting. Kita pastikan dulu. Tapi sebelumnya kita pastikan adalah switch audionya. Nah, di sini connect atau tidak. Kalau ada tulisan disconnect berarti kondisi kita connect. Tapi kalau di sini tulisannya connect berarti kondisinya tidak berjalan. Nah, ini dipastikan harus using computer for audio. Ini warnanya merah, disconnect. Berarti kondisinya audio kita adalah dalam kondisi terkoneksi. Tadi kita kembali ke setting tadi, speaker microphone setting, akan muncul sini untuk mengetes audio kita, suara kita dengan klik ini, tes. Nah, jika suaranya muncul, ada level suara ini. Nah, ini berarti suaranya bisa muncul. Kemudian atur volumenya. Kemudian mikrofon juga sama. Cari mikrofon defaultnya apa. Kemudian kita tes bisa. Kalau ada level ini berarti suaranya masuk. Gitu. Nah, demikian tadi untuk penggunaan Webex maupun dari pembuatan schedule sampai bagaimana kita menjadi host untuk mengaktifkan schedule itu. Karena kalau kita sebagai pembuat schedule tapi kita tidak menyalakan dulu, maka semua peserta juga tidak bisa masuk di situ. Nah, kemudian untuk mematikan sebagai host ada dua pilihan sebagai host ya. Ketika klik kita di sini ada dua, ada end meeting sama live meeting. Kalau end meeting maka semua room itu seakan-akan kelas kita langsung kita tutup, semuanya suruh keluar, kita tutup. Tapi kalau live meeting sebagai host, kita yang meninggalkan kelas tersebut, tetapi para peserta masih ada di dalam kelas, mereka bisa mengobrol dan sebagainya. Begitu sampai nanti peserta paling akhir meninggalkan kelas, baru itu menjadi end meeting. Tapi kalau tidak mau sebagai host memaksa semuanya harus keluar, ya tinggal klik di sana, pilih end meeting, bukan live meeting. Begitu. Kemudian kita end meeting dulu. Kemudian bagaimana cara mendeteksi atau mengetahui
peserta yang hadir di room kita. Ada dengan caranya kita saya ambil contoh yang menggunakan room yang sudah jadi. Ini untuk mengetahui room apa peserta yang hadir, room yang kita buat, kan roomnya banyak yang kita buat. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya? Kita ambil di sini di kanan atas ada nama akun kita, kemudian diklik di sini, kemudian ada My Report. Nah, di sini ditampilkan My Report, kemudian kita ambil Use Report. Nah, di sini kita pilih tanggal berapa yang akan kita tampilkan. Ini contohnya tanggal 11 sampai tanggal 14. Saya buat tanggal 14 sampai tanggal 17. Topiknya tidak perlu, kemudian diurutkan setiap per tanggal, kita tanggal aja. Ada per topik, ada start time, kita tanggal aja. Kemudian display report. Kita tunggu, dia akan membuat laporannya dulu. Lihat, setelah display report, dia akan membuat laporan mata kuliah mana aja yang sudah kita buat, sudah kita lakukan. Ini sampai halaman kedua, halaman kedua ini. Karena kita kemarin menggunakan satu akun, sehingga banyak sekali yang muncul. Nah, ini di sini ada topiknya, kemudian ada tanggalnya, tanggal pelaksanaannya, kemudian ada start mulainya, jam berapa mulainya, durasinya berapa menit, kemudian berapa yang di invite. Karena nggak ada di invite, kita langsung lewat grup. Kemudian berapa orang yang hadir, ini kelihatan. Ethical info kan kenapa hanya satu, berarti kemarin ini tidak berjalan. Kemungkinan dosennya menggunakan akun yang lain. Ini akun yang kita buatkan. Ini ada 60, ada 61. Contohnya ini, yang 161 ini mata kuliah pengantar filsafat kelas B. Coba kita lihat detailnya seperti apa. Klik di sini, maka akan diarahkan ke tampilan lebih detailnya. Kita tunggu. Nah, ini dia partisipannya, langsung secara otomatis akan ditampilkan secara detail. Ini address dan sebagainya. Tapi tentu kita nggak perlu melihat ini karena report. Lebih baik, yang paling enak adalah dengan cara export report. Klik di sini. Secara otomatis data ini akan diekspor dengan nama CFS, dengan nama session detail, ini alamat ini. Kemudian kita bisa simpan, kemudian kita buka, atau enggak langsung dibuka. Kita coba langsung kita buka, lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat hasilnya, lihat ini dia hasilnya. Sesi detail for pengantar filsafat, tanggalnya ini, kita bersih sedikit, kemudian emailnya juga muncul di sini. Ini email yang dimasukkan muncul, tanggalnya jelas muncul sesuai tanggal yang waktu startnya kapan. Ini start detail per anak kelihatan. Kemudian durasinya. Nah, jadi kita bisa lihat, ini salah satu Auzia Maulana, dia masuk ini, kemudian keluar di sini hanya 1 menit. Nah, ini mungkin berapa kali keluar masuk ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini keluar masuk, dianggap karena record semua. Nah, ini nanti bisa dipilih mana yang double, ya kita hapus saja untuk mengetahui. Kemudian ada yang 9 menit, benar enggak? 9 menit, dia langsung keluar. Nah, ini berarti benar enggak ikut kuliah atau enggak? Jangan-jangan hanya masuk kemudian keluar. Ini bisa kelihatan berapa menit pesertanya. Harusnya 90 menit, kenapa kok hanya 13 menit?
ini memang ikut atau enggak. Nah, ini bisa dilihat kalau sampai mau detail seperti itu. Kalau tidak ya cukup ini sebagai bukti bahwa mereka hadir pada perkuliahan pengantar filsafat A tanggal ini langsung terekam datanya itu. Bagaimana cara masukkan ke Sysmaster? Nah, ini kita akan belajar nanti bagaimana cara masukkan atau menginput kehadiran mahasiswa lewat Sysmaster, dan juga bagaimana seorang dosen presensi atau menginput daftar hadir dia dalam kuliah, juga daftar hadir para mahasiswanya. Kita tutup. Mau disimpan silahkan disimpan dengan nama apa nanti. Tuh. Sampai di sini mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang singkat ini, bisa membuat pengetahuan kita bertambah untuk penggunaan Webex, karena Webex Cisco ini lumayan lengkap, tapi memang kendalanya adalah satu, yaitu semua peserta yang ikut dalam kuliah Webex ini harus sinyalnya harus bagus, stabil, itu baru kualitasnya bagus. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.